Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Insani Kabiakan dengan NIM 19037003. Di sini saya akan membahas topik tentang bisnis dan kepemilikan menjadi salah satu tugas dari ulangan akhir semester Bisnis Islam. Bisnis dan kepemilikan. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan perorangan maupun kelompok dalam tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kegiatan bisnis melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian barang maupun jasa. Sedangkan bisnis berbasis syariah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, di mana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam. Yang selanjutnya maksud didirikannya bisnis syariah yaitu A. Untuk ibadah, yang kedua untuk kemaslahatan umat manusia, yang ketiga untuk mendapatkan profit yang layak, yang keempat untuk menjaga keberlangsungan usaha, yang kelima untuk membangun citra yang baik, yang keenam ikut serta dalam memecahkan masalah nasional, yang ketujuh memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang kedelapan menciptakan nilai tambah, yang kesembilan memperoleh barokah, dan yang terakhir menciptakan manfaat dan kesejahteraan. Selanjutnya, pengertian dari kepemilikan. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan secara syariah. Menurut hukum dasar, yang namanya harta sah dimiliki kecuali harta tersebut yang telah disiapkan untuk kepentingan khusus, misalnya wakaf, zakat, atau fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, dalil tentang kepemilikan atau al-milkiyah, di mana dibahas dalam Quran Surat Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-3, yang artinya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai kepadanya dan menjadikan padanya sebuah buah yang berpasang-pasangan. Allah menutup malam kepada siang, sesungguhnya yang demikianlah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Yang selanjutnya, model kepemilikan terdiri atas 4, yaitu yang pertama kepemilikan penuh, yang kedua kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkannya, yang ketiga memiliki saja namun tidak dapat memanfaatkannya, dan yang terakhir hak untuk menggunakan saja yang biasanya dipakai untuk kepentingan umum. Selanjutnya, pembagian dari kepemilikan terbagi atas 3, yaitu yang pertama kepemilikan individu atau private ownership, di mana hukum syara yang berlaku untuk barang atau jasa. Pemiliknya berhak menggunakan dan mendapatkan kompensasi darinya jika dijual atau dibeli. Yang kedua, kepemilikan publik atau public ownership, di mana pembuatnya adalah untuk memanfaatkan dan memiliki suatu benda secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan negara, yaitu state ownership, di mana harta yang menjadi hak kaum muslim dan pengelola menjadi milik khalifah. Selanjutnya, sebab-sebab kepemilikan seseorang. Yang pertama yaitu dari bekerja dengan menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, samsara, mudharabah, musaqat, ijarah. Yang kedua melalui warisan. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan harta untuk menyambung kehidupan. Yang keempat yaitu harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Dan yang terakhir yaitu harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun, yaitu 1. Hubungan pribadi atau hibah. Yang kedua, pemilikan harta atas ganti rugi dari kemudaratan. Yang ketiga, mendapatkan mahar. Berikutnya yang itu akad nikah. Yang selanjutnya barang termuat. Dan yang terakhir, santunan yang diberikan kepada khilafah atau orang-orang yang disamakan statusnya. Yang selanjutnya, pilar dari kepemilikan individu. Yang pertama yaitu pengendali terhadap perilaku pemilik, yang kedua kewajiban zakat yang dibebankan kepada pemilik, dan yang terakhir pencabutan hak milik saat darurat. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Dalam Islam mengakui kepemilikan individu dan umum secara bersamaan. Masing-masing kepemilikan tersebut memiliki eksistensi masing-masing, tidak ada yang diunggulkan antara satu maupun yang lain. Walaupun demikian, baik kepemilikan individu maupun umum mesti digunakan untuk kemaslahatan umum, karena hak milik pada prinsipnya datang dari Allah, sehingga mesti digunakan secara bertanggung jawab.
Setiap individu berhak untuk mengembalikan kepemilikan pribadinya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat Islam. Islam melarang umatnya bermalas-malasan sehingga menjadi miskin disebabkan sifat tersebut. Tetapi Islam tidak membenarkan cara mendapatkan kekayaan hanya dengan bermodalkan uang tanpa melakukan usaha tertentu, semata-mata hanya karena opportunity cost, seperti nasabah yang menyimpan uang di bank dan menerima bunga setiap bulannya.